Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi perencanaan audit. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Nindita, Kristina Natasha Diantari, Sagita Safriti Melenia, Rosita Rahmani Tias, Serina Sekardewi, dan Eka Aprelita Fajarwati. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Alasan auditor harus merencanakan penugasan dengan tepat. Yang pertama, untuk memungkinkan auditor mendapatkan bukti yang tepat yang mencukupi situasi yang dihadapi. Yang kedua, untuk membantu menjaga biaya audit tetap wajar. Yang ketiga, untuk menghindarkan kesalahpahaman dengan klien. Selanjutnya adalah tahap-tahap perencanaan audit. Setelah dilakukan tahap penerimaan dan perikatan audit, maka seorang auditor harus melaksanakan tahapan proses perencanaan audit. Tahapan proses perencanaan audit yakni sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan klien dan pembuatan rencana awal audit. Yang kedua, memperoleh pemahaman tentang bisnis dan usaha klien. Yang ketiga, menilai resiko bisnis klien. Yang keempat, melaksanakan prosedur analisis pendahuluan. Yang kelima, menetapkan materialitas dan nilai resiko yang dapat diterima dari resiko pengendalian. Yang keenam, memahami pengendalian internal dan menilai resiko pengendalian. Yang ketujuh, mengumpulkan informasi untuk menilai resiko kecurangan. Dan yang terakhir, menyusun strategi audit keseluruhan dan program audit. Penerimaan klien dan pembuatan rencana audit. Tahapan yang pertama adalah menerima dan mempertahankan klien. Di sini auditor harus memutuskan apakah akan menerima klien baru atau terus melayani klien yang ada sekarang. Mengidentifikasi klien baru. Sebelum menerima klien baru, kebanyakan kantor akuntan publik akan menyelidiki perusahaan tersebut untuk menentukan akseptabilitasnya. Selanjutnya, ketika auditor menerima klien lama, maka biasanya setiap tahun banyak kantor akuntan publik mengevaluasi klien yang ada saat ini guna menentukan apakah ada alasan untuk menghentikan audit. Di sini auditor dapat mengundurkan diri setelah menentukan bahwa klien tidak mempunyai integritas. Selanjutnya adalah mengidentifikasi alasan klien menugaskan audit. Auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan jasa audit. Dua faktor utama yang mempengaruhi resiko audit yang dapat diterima adalah pemakaian laporan keuangan yang mungkin dan maksudnya menggunakan laporan tersebut. Selanjutnya adalah auditor harus memahami klien. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman, sehingga auditor harus memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan oleh klien. Pemahaman yang jernih tentang syarat-syarat penugasan harus dimiliki oleh klien dan kantor akuntan publik. Auditor harus mendokumentasikan pemahamannya dengan klien dalam surat penugasan atau engagement letter, meliputi tujuan penugasan, tanggung jawab auditor dan manajemen, serta batasan penugasan. Selanjutnya yang terakhir adalah auditor mengembangkan strategi audit secara keseluruhan. Setelah memahami alasan klien melakukan audit, auditor harus mengembangkan strategi audit pendahuluan. Strategi ini mempertimbangkan sifat klien, jumlah lokasi lain, dan keefektifan pengendalian klien di masa lalu. Strategi yang terencana akan membantu auditor dalam memilih staf untuk melakukan penugasan dan mengevaluasi kebutuhan akan spesialis dari luar. Tahapan selanjutnya adalah memperoleh pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien. Agar dapat membuat perencanaan audit secara memadai, auditor harus memiliki pengetahuan tentang bisnis kliennya agar memahami kejadian, transaksi, dan praktik yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. Terdapat beberapa aspek kritis dari siklus bisnis yang penting bagi auditor untuk dipahami, yakni sebagai berikut. Yang pertama, siklus bisnis klien. Yang kedua, manajemen senior. Yang ketiga, tujuan dan sasaran manajemen. Keempat, sumber daya organisasi. Kelima, produk dan jasa, pasar, pelanggan, dan pesaing. Keenam, proses inti entitas dan siklus operasional. Dan yang terakhir, keputusan investasi dan financing entitas. Kemudian prosedur untuk memahami bisnis dan industri. Yang pertama adalah dengan mereview data industri. Yang kedua, dengan mereview informasi bisnis kecil. Yang ketiga, mengadakan tinjauan operasi klien. Keempat, mengajukan pertanyaan kepada komite audit. Yang kelima,
mengajukan pertanyaan kepada manajemen. Yang keenam, mereview kertas kerja tahun lalu. Dan yang ketujuh, menentukan keberadaan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Selanjutnya, pelaksanaan prosedur analitis. Pengertian prosedur analitis menurut PSA 22. Prosedur analitis didefinisikan sebagai evaluasi atas informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan logis antara data keuangan dan non-keuangan meliputi perbandingan jumlah-jumlah yang tercatat dengan ekspektasi auditor. Definisi ini menekankan pada ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor. Prosedur analitis dapat dilaksanakan pada salah satu dari ketiga waktu selama penugasan, yaitu yang pertama, prosedur analitis diwajibkan dalam tahap perencanaan untuk membantu menentukan sifat, luas, dan penetapan waktu prosedur audit. Kedua, prosedur analitis seringkali dilakukan selama tahap pengujian audit sebagai pengujian substantif untuk mendukung saldo akun. Ketiga, prosedur analitis juga diwajibkan selama tahap penyelesaian audit. Kegunaan prosedur analitis sebagai bukti audit sangat bergantung pada auditor yang mengembangkan ekspektasi tentang berapa saldo akun atau rasio yang harus dicatat, tanpa memperhatikan jenis prosedur analitis yang digunakan. Dalam setiap kasus, auditor akan membandingkan data auditor dengan data industri, data periode sebelumnya yang serupa, hasil yang diharapkan yang ditentukan oleh klien, hasil yang diharapkan yang ditentukan oleh auditor, hasil yang diharapkan dengan menggunakan data non-keuangan. Prosedur analitis digunakan dalam setiap fase auditing dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, pada fase perencanaan, untuk membantu auditor dalam merencanakan sifat, waktu, lingkup, dan prosedur audit. Pada fase pengujian, untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi yang berhubungan dengan saldo akun atau jenis-jenis transaksi. Yang selanjutnya adalah materialitas. Konsep materialitas menurut Mulyadi tahun 2014 adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji. Sedangkan menurut Financial Accounting Standard Board, FASB mendefinisikan materialitas sebagai suatu besaran penyimpangan atau kesalahan penyajian atas informasi akuntansi dalam suatu kondisi tertentu, yang memungkinkan keputusan dari orang yang mengandalkan informasi tersebut berubah atau terpengaruh karena adanya penyembunyian atau kesalahan penyajian tersebut. Definisi materialitas tersebut mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan dua hal. Yang pertama adalah keadaan yang berkaitan dengan entitas, sedangkan yang kedua adalah kebutuhan informasi pihak yang meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditen. Hubungan antara materialitas dengan bukti audit. Materialitas merupakan satu di antara berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kuantitas atau kecakupan bukti audit. Dalam membuat generalisasi hubungan antara materialitas dengan bukti audit, perbedaan istilah materialitas dan saldo akun material harus tetap diperhatikan. Jadi, semakin rendah tingkat materialitas, maka semakin besar pula jumlah bukti yang diperlukan. Dalam hal ini terjadi hubungan terbalik. Semakin besar atau semakin signifikan suatu saldo akun, maka semakin banyak pula jumlah bukti audit yang diperlukan. Selanjutnya adalah resiko audit. Auditor menyadari bahwa resiko tersebut ada karena adanya hal-hal sebagai berikut. Misalnya, ketidakpastian mengenai kompetensi bukti, efektivitas struktur pengendalian intent klien, serta ketidakpastian apakah laporan keuangan memang telah disajikan secara wajar setelah audit selesai. Standar Auditing Seksi 312, Resiko audit dan materialitas dalam pelaksanaan audit, mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan resiko audit dalam yang pertama, perencanaan audit dan perancangan program audit, yang kedua,
pengevaluasian akhir apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar, sesuai prinsip akuntansi yang diterima umum. Yang selanjutnya, komponen risiko audit pada umumnya terdiri atas 3, yaitu yang pertama risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Risiko bawaan selalu ada dan tidak pernah mencapai angka 0. Risiko bawaan tidak dapat diubah oleh penerapan prosedur audit yang paling baik sekalipun. Risiko salah saji ini demikian adalah lebih besar pada saldo akun atau golongan transaksi tertentu dibandingkan dengan yang lain. Sebagai contoh, perhitungan yang rumit lebih mungkin disajikan salah jika dibandingkan dengan perhitungan yang sederhana. Misalnya, uang tunai lebih mudah dicuri daripada sediaan batu bara. Akun yang terdiri dari jumlah yang berasal dari estimasi akuntansi cenderung mengandung risiko lebih besar dibandingkan dengan akun yang sifatnya relatif rutin dan berisi data berupa fakta. Yang kedua, resiko pengendalian. Resiko pengendalian adalah resiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi maupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur pengendalian intern entitas. Penetapan risiko pengendalian didasarkan atas kecukupan bukti audit yang menyatakan bahwa struktur pengendalian intern klien adalah efektif. Yang ketiga adalah risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi merupakan fungsi efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Risiko ini timbul sebagian karena ketidakpastian yang ada pada waktu auditor tidak memeriksa 100% saldo akun atau golongan transaksi, dan sebagian lagi karena ketidakpastian lain yang ada, walaupun saldo akun atau golongan transaksi tersebut diperiksa 100%. Ketidakpastian lain semacam itu timbul karena auditor mungkin memilih suatu prosedur audit yang tidak sesuai, menerapkan secara keliru prosedur yang semestinya, atau menafsirkan secara keliru hasil audit. Ketidakpastian lain ini dapat dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diabaikan melalui perencanaan dan supervisi memadai dan pelaksanaan praktik audit yang sesuai dengan standar pengendalian mutu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi audit awal karena adanya hubungan antara tingkat materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Auditor dapat memilih strategi audit awal dalam perencanaan audit atas asersi individual atau sekelompok asersi. Strategi audit awal dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, pendekatan terutama substantif atau primarily substantive approach. Dan yang kedua, pendekatan tingkat risiko pengendalian taksiran rendah atau lower asset level of control risk approach. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan terutama substantif. Dalam strategi audit ini, auditor mengumpulkan semua atau hampir semua bukti audit dengan menggunakan pengujian substantif, dan auditor sedikit meletakkan kepercayaan atau tidak mempercayai pengendalian intern. Nah, pendekatan ini biasanya mengakibatkan penaksiran risiko pengendalian pada tingkat atau mendekati maksimum. Keuntungannya menggunakan strategi ini yaitu, yang pertama, hanya terdapat sedikit atau jika ada kebijakan atau prosedur pengendalian intern yang relevan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Yang kedua, kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang berkaitan dengan asersi untuk akun dan golongan transaksi signifikan tidak efektif. Yang ketiga, peletakan kepercayaan besar terhadap pengujian substantif lebih efisien untuk asersi tertentu. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan risiko pengendalian rendah. Nah, pendekatan ini auditor meletakkan kepercayaan moderat atau pada tingkat kepercayaan penuh terhadap pengendalian. Dan sebagai akibatnya, auditor hanya melaksanakan sedikit pengujian substantif. Nah, selanjutnya unsur-unsur strategi audit awal tingkat yang cukup rendah. Yang pertama, tingkat pengendalian taksiran yang direncanakan. Yang kedua, luasnya pemahaman atas pengendalian intern harus diperoleh. Yang kedua,
pengujian pengendalian harus dilaksanakan. Untuk menaksir risiko pengendalian. Yang keempat, tingkat pengujian substantif yang direncanakan untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang cukup rendah. Selanjutnya yaitu perbandingan dua strategi audit tersebut. Yang pertama, pendekatan substantif. Auditor merencanakan taksiran risiko pengendalian pada tingkat maksimum atau mendekati maksimum. Sedangkan untuk pendekatan risiko pengendalian rendah, auditor merencanakan taksiran risiko pengendalian pada tingkat rendah. Yang kedua perbedaannya yaitu pendekatan substantif, auditor merencanakan prosedur yang kurang ekstensif untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern. Dan untuk pendekatan risiko pengendalian rendah, auditor merencanakan prosedur yang lebih ekstensif untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern. Yang ketiga, pendekatan terutama substantif, auditor merencanakan sedikit jika ada pengujian pengendalian. Kemudian, pendekatan risiko pengendalian rendah, auditor merencanakan pengujian pengendalian secara luas. Kemudian yang keempat, untuk pendekatan terutama substantif, auditor merencanakan akan melakukan pengujian substantif secara luas. Sedangkan pendekatan risiko pengendalian rendah, auditor merencanakan akan membatasi penggunaan pengujian substantif.